kembali lagi dengan kami di acara Kamis Manis. Gimana nih teman-teman, keadaannya sehat ya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat nih gitu. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu seberapa pentingnya critical thinking. Dan hari ini ya sudah ditemani oleh Visa Gusta. Apa kabar, Miss? Ya, Baik, nah mungkin ada nih teman-teman di rumah mungkin bertanya-tanya apa sih critical thinking gitu. Mungkin Miss Gusta bisa jelaskan sedikit nih gitu, apa sih critical thinking? Iya. Jadi Miss, untuk secara gampangnya, critical thinking ini adalah kemampuan berpikir secara jernih gitu ya. Jadi mampu memberikan hubungan logis antar gagasan gitu sih, Miss. Baik, nah contohnya seperti apa nih Miss gitu kan? Mungkin ada yang di rumah nih belum begitu paham nih sejauh ini dengan critical thinking. Oke. Critical thinking coba kita mulai dari, karena kita udah dewasa ya, udah kerja nih. Jadi kalau misalnya di tempat kerja itu kan apalagi dibutuhkan selalu inovasi yang baru ya. Benar banget. Bisnis berkembang, kita juga harus mengikuti perkembangan kayak itu. Jadi ketika muncul banyak ide-ide yang baru, kita butuh kemampuan untuk critical thinking ini untuk menganalisa kira-kira dari sebegini banyak ide, kira-kira mana ya yang paling tepat secara sasaran, tepat secara budget juga gitu ya. Jadi yang paling efektif. Jadi itu untuk mencari solusi. Jadi solusi ini yang terbaik untuk di tempat kerja, untuk pastinya memajukan bisnis kita gitu ya, Mas ya. Itu kalau di tempat kerja nih. Kalau anak-anak mungkin ya. Boleh. Kalau anak-anak mungkin critical thinkingnya mungkin tidak terlihat maksudnya yang tajam gitu ya, tapi kayak misalnya dia bisa bilang no gitu, bisa bilang tidak ke temannya ketika misalnya temannya mengajak main yang jauh, atau ayo kita main dulu tanpa izin orang tua. Itu sebuah critical thinking yang sederhana di anak-anak loh. Gitu. Baik. Nah, tadi kan sudah bahas anak-anak nih. Iya. Nah, kan kita tahu seberapa pentingnya untuk critical thinking untuk orang dewasa seperti kita. Nah, kalau untuk anak-anak nih, Miss, kalau menurut Miss, seberapa penting sih anak-anak memiliki critical thinking? Yang pasti sih penting banget ya, Miss. Apalagi kalau di anak-anak itu kan critical thinking ini akan menjadi landasan untuk kesuksesan mereka ke depannya. Ya. Jadi ketika mereka punya critical thinking, punya landasan di masa kecil ini, itu akan mempengaruhi pola pikir ketika mereka dewasa. Dan pasti akan berpengaruh juga di kesuksesan mereka nantinya. Nah, kan kalau anak-anak nih kan suka bertanya-tanya gitu, karena saya juga punya adik kecil nih yang suka bertanya-tanya gitu. Apakah itu salah satu karakternya dari critical thinking atau enggak nih, Miss? Ketika anak nanya kenapa begini, kenapa begitu, itu sebenarnya sudah sinyal positif ya, bahwa dia itu mau membuka wawasannya, dia mau mencoba berpikir secara berbeda. Itu udah tinggal kita sebagai orang dewasa nih, kita sebagai orang dewasa yang di sekitarnya, entah itu kakak atau orang tuanya, kita tinggal mengarahkan yang kenapa ini supaya lebih fokus ke ini, nanti jalan ke jalan yang arah positif gitu ya. Jadi kalau kan banyak juga tuh ya yang menganggap bahwa critical thinking ini sesuatu yang negatif kayak gitu kan. Jadi nanti kita tidak melihat critical thinking ini sebagai tukang kritik atau yang tukang nyinyir misalnya, tapi kita mau membuat anak-anak kita itu nanti mampu menganalisa situasi, mampu memanfaatkan informasi yang dia punya gitu, dan akhirnya mereka bisa mempunyai solusi sendiri terhadap situasi yang mereka hadapi saat itu. Nah, tadi kan Miss sempat bilang nih gitu bahwa kalau kita melatih anak-anak dari sejak dini memiliki solusi di saat mereka menghadapi situasi apapun itu. Nah, kalau boleh tahu nih Miss, share sedikit deh, gimana sih cara melatih anak-anak memiliki sifat critical thinking? Kalau cara melatih atau mengembangkan critical thinking pada anak-anak tuh sebenarnya caranya banyak, Miss. Tinggal kita orang dewasa aja tuh yang niat gitu ya, kita memberikan kesempatan juga nih ke anak-anak. Jadi nggak yang selalu pengen tek gitu dulu tuh. Jadi kayak misalnya apalagi kalau yang sekarang tuh lagi masa school from home ya, banyak kan didampingi oleh orang tua. Jadi ketika kita melihat anak kita ngerjain tugas itu udah yang salah tuh, biasanya kan kita udah gregetan dulu nih, pengen benerin gitu. Bener banget. Itu tahan dulu, stop dulu gitu, biarkan anak-anak itu think ya, biarkan mereka itu berpikir dulu, berikan mereka ruang untuk menemukan, menganalisa seperti itu.
Kalau yang mulai dari kecil banget itu sebenarnya malah gampang sih. Justru sebenarnya lebih gampang ya critical thinking ini diajarkan dari anak yang sedini mungkin, yang kecil gitu ya, dibandingkan dengan kita mengasah yang udah dewasa. Lebih susah ya Miss ya egonya. Bener, karena kalau udah apalagi udah remaja gitu biasanya kan mereka udah punya dunia sendiri gitu. Bener Jadi banget. ketika kita sebagai orang tua biasanya anak-anak itu udah punya kayak apa ya, blok gitu loh. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa melompati Benteng ini ya. benteng ini kan pasti tidak akan berkembang ya. Jadi lebih mudah memang ketika kita mengasah dari sejak dini, dari anak-anak kayak misalnya mereka kita ajak ke dapur sambil kita masak, nemenin, kita ajak mereka untuk mengamati hal-hal yang ada di sekitar kita. Jadi mengamatinya, kita cari persamaannya, perbedaannya, kayak misalnya lagi di dapur masak, oh cabai itu ternyata ada banyak ya, jadi ada yang kecil, besar, warnanya ada yang merah, hijau, kayak gitu. Nah, perbedaannya apa, persamaannya apa, atau bawang merah, bawang putih ya kan, sama-sama bawang, what's the difference gitu. Atau misalnya mau ke kebun depan rumah, di halaman misalnya, kok ternyata tumbuhan aja itu daunnya ternyata beda-beda bentuknya ya, tingginya aja tuh beda, bisa beda gitu, ada yang berbunga, ada yang nggak berbunga. Nah itu skill kecil ya mungkin, tapi itu hanya bisa dilakukan secara berulang dan itu kita latih lah ya. Berarti nggak cukup sekali ya Miss ya, jadi harus daily activities ya lebih tepatnya ya. Betul, regular lah ya. Regular ya, jadi maksudnya setidaknya dalam waktu sekitar 1-2 menit itu udah cukup atau mungkin lebih. Ya kalau misalnya orang tuanya punya waktu yang lebih banyak gitu kan, tapi kalau misalnya kayak saya yang bekerja gini kan harus pinter-pinter nyari waktu ya, maksudnya sambilan gitu loh. Jadi kalau misalnya untuk orang tua yang di rumah juga yang kayak misalnya tidak bisa menyediakan waktu khusus untuk ayo ngajakin anak jalan ke depan rumah misalnya, ya udah sambil masak, sambil misalnya nemenin mereka belajar, itu try to create the environment gitu. Jadi kita berikan kesempatan itu dimanapun, kapanpun, apapun kondisi orang tuanya. Nah, jadi harus lebih meluangkan waktu yang banyak ya Miss ya, buat anak-anak, orang tua sebagai orang tua memberikan kesempatan anak-anak lebih open minded juga gitu. Nah itu tips baik juga sih buat ayah dan bunda di rumah gitu, mungkin sambil mengisi waktu luang kan, apalagi saat ini kan selama pandemi anak-anak di rumah aja, terus ayah dan bunda juga di rumah, nggak boleh kemana-mana gitu. Itu mungkin tips untuk mengisi waktu luang juga ya Miss ya gitu. Itu caranya cuman hanya mengamati aja atau ada next stepnya nih Miss untuk meningkatkan critical thinking atau menanamkan critical thinking kepada anak-anak? Selain mengamati, bisa juga Miss dengan berdiskusi ya. Jadi misalnya mereka habis nonton film, atau misalnya kita nonton film bersama-sama, kita bisa mengajak anak untuk menceritakan kembali, terus karakter mana yang mereka suka, karakter mana yang tidak mereka suka. Atau kalau misalnya kita relate juga tuh ke dunia nyata tuh, kayak misalnya apa ya, contoh ceritanya yang gampang, misalnya kura-kura dan apa sih, kelinci kelinci yang lagi lomba lari gitu ya. Kan si kura-kuranya selalu underestimate ke kura-kura ya, salah ya, jadi si kelincinya ya selalu underestimate ke kura-kura, yang karena kura-kuranya yang selalu slow kayak gitu. Nah itu kita bisa juga tuh minta pendapat anak, kayak misalnya what do you think about the rabbit gitu, si rabbitnya ini menurutmu tuh gimana, misalnya kalau kamu punya teman kayak si rabbit ini, how will you feel, kayak gitu. Nah itu bisa ditanyain ke anak-anak gitu. Kalau misalnya nggak punya referensi cerita gitu, ya nggak apa-apa juga gitu, bisa dari iklan aja. Kan setiap hari kan kita selalu terpapar dengan banyak iklan. Bener banget. Jadi misalnya bisa dari iklan, kayak misalnya lihat iklan gadget baru yang 24 hours battery, misalnya baterainya tuh long life-nya tuh 24 jam gitu. Wah keren banget ya, 24 jam tuh kan kitanya nggak usah ribet ngecas terus gitu kan. Tapi apa iya ya? Nah itu kan kita bisa ajakin untuk ngobrol-ngobrol aja gitu. Ya mungkin aja kalau misalnya nggak dipakai, atau memang mungkin juga iya karena ini adalah inovasi baru kayak gitu kan. Jadi kemungkinan seperti ini loh yang ada pendapat lain, atau yang misalnya kayak opini lain, ini yang harus kita selalu paparkan, selalu kita expose ke anak-anak supaya mereka
terbuka dengan banyak informasi, dengan pemikiran orang lain, dengan pendapat yang berbeda seperti itu. Baik. Nah, tadi juga Mi sempat menyampaikan ya, parents atau mungkin yang di rumah bisa bertanya atau berdiskusi. Nah, kalau boleh tahu nih Miss gitu kan, gimana sih cara menanyakan yang lebih baik kepada anak-anak gitu kan? Kadang anak-anak kita misalnya lagi capek nih, terus habis itu ada adik kita atau mungkin anak kita di rumah tanya habis baca buku, terus mereka cuma bilang aku tadi baca buku gitu. Nah, terus kita dengan long day that we already have gitu kan, kayak males mau nanggepinnya gitu, jadi cuman bilang oh iya apa ceritanya gitu. Menurut Miss gimana nih mempertanyakan atau memulai diskusinya itu baiknya seperti apa? Oke. Ini aku juga lagi belajar juga nih ya. Jadi ketika Noel udah mulai sekolah apalagi itu saya benar-benar belajar untuk mengubah kata yang digunakan. Jadi daripada ketika misalnya dia pulang sekolah bertanya tadi belajar apa gitu, what do you expect gitu loh dari anak mereka, belajar tuh apa gitu ya, banyak belajar yang bisa. Mereka mungkin tidak tahu konsep belajar, bahwa apa yang mereka lakukan sepanjang hari di sekolah itu adalah belajar gitu kan. Jadi diganti kata-katanya meskipun maksudnya sama ya, kayak misalnya tadi di sekolah nyanyi apa, tadi di sekolah main sama siapa, kakak paling suka main sama siapa, ya tidak suka bermain dengan siapa. Jadi real gitu loh. Jadi kayak bagus juga kalau misalnya kita tahu teman-temannya. Jadi kayak misalnya tadi main apa sama Kenzo, suka main sama Frederick enggak gitu. Nah yang seperti itu jadi anak-anak akan lebih terbuka gitu. Kalau misalnya habis baca buku nih kayak Noel gitu ya, Noel itu baca buku, sekali baca buku udah 3 selesai gitu. Jadi kalau dia baca kan emang nggak tahu kayak scanning gitu tapi cepet banget gitu. Nah kalau ditanya sama bapaknya, ini tanpa underestimate bapaknya, tapi memang kita juga sama-sama belajar gitu. Jadi kalau ketika ditanya tadi isinya tentang apa gitu, ya itu baca aja sendiri gitu. Nah itu momen dimana aku berpikir, waduh gitu kan, kalau ditanya kok dia jawabnya kayak gitu gitu kan. Jadi aku coba ganti pertanyaan ya. Jadi aku berdasarkan judulnya nih, kebetulan kemarin tuh lagi baca Laskar Bakteri Baik gitu. Jadi ngobrol aja, emangnya ada ya bakteri baik gitu. Bakteri itu bukannya yang terlalu jahat, yang kotor-kotor gitu ya. Bukan Bunda, bakteri baik tuh ada lactobacillus, ada gitu. Jadi dia ceritanya panjang gitu. Nah kita mungkin harus mengubah kata ya supaya anak ini lebih terbuka untuk bercerita, mengekspresikan pendapat, opini, gagasan, ide kayak gitu. Nah itu tuh harus kita fasilitasi sebagai orang jadi tua. kita sebagai orang tua harus lebih aktif untuk bertanya. Betul, ya Miss ya. Jadi itu dari situ banyak yang bisa dijawab oleh anak-anak juga. Jadi nggak mentok di situ aja jawabannya. Iya, jadi lebih ke pertanyaan yang membuat mereka itu kita coba bawa ke interestnya mereka gitu ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya kan interestnya kita kayak kita udah di kantor udah yang long day kayak gitu kan, kita udah gitu kan. Iya, pengennya nanya tuh yang udah straight to the point, what is it gitu, what is it about gitu. Tapi bukan itu yang di dunianya mereka gitu. Jadi kita yang coba turunkan sedikit, kita masuk ke dunianya mereka. Yang menarik buat mereka itu apa? Nah, cara yang paling efektif untuk mengembangkan critical thinking sendiri apa sih? Yang paling efektif ya, kalau menurut saya nih ya, yang paling efektif ini menurut saya sih, karena ini dunia anak-anak, jadi menurut saya yang paling efektif adalah bermain. Karena anak-anak itu belajar secara alami lewat permainan. Gitu. Mereka pasti akan melakukan permainan yang mereka suka, ya kan, bukan yang kita suka. Ketika mereka melakukan permainan yang mereka suka, yang mengasihkan, itu mereka belajar banyak loh dari situ. Kayak misalnya, tapi ini permainan kreatif ya, bukan yang kita main ajak mereka ke mall kayak gitu. Ya pasti mereka akan belajar juga, tapi pasti hasilnya beda, bukan seperti yang kita harapkan untuk melatih mereka untuk punya critical thinking gitu ya. Jadi kayak misalnya Play-Doh, Lego gitu, atau main pasir kayak gitu. Jadi permainan kreatif ini yang akan membuat anak itu mengembangkan mereka kemampuan berpikir ya. Jadi ini mau dibikin apa ya, terus ada apa aja nih, kayak pecahan
legonya tuh ada berapa, bisa kira-kira bisa dibuat apa gitu. Jadi mereka bisa menganalisa hal-hal kecil yang ada di sekitarnya mereka gitu, dan nanti akhirnya akan bisa membuat sesuatu yang wow. Jadi dari pecahan-pecahan mainan itu mereka juga tidak menyangka bahwa mereka bisa membuat seperti itu mungkin ya Miss ya gitu. Dengan seiringnya waktu mereka sambil menyusun, mereka tiba-tiba sudah menjadi sesuatu kreativitas yang mungkin mereka tidak pernah duga juga. Betul, gitu. betul. Dan itu kadang kalau misalnya kita mau sejenak aja ya sama mereka, kita pasti bakalan amazed loh sama mereka. Kok bisa ya mereka itu punya pemikiran seperti ini gitu loh. Itu bagus banget untuk terus dikembangkan ya. Dan kita sebagai orang tua ya, alangkah baiknya juga kita menyediakan permainan kreatif gitu kan. Itu kan investasi kita untuk anak-anak kita gitu kan ya. Mungkin dari Miss Agusta bisa menambahkan nih satu poin lagi gitu, karena kita kalau lihat waktu juga nggak kerasa ya Miss ya gitu. Satu poin lagi untuk menambahkan bagaimana sih teman-teman IF di rumah bisa menerapkan critical thinking ini gitu, the easy way, mungkin cara yang mudah gitu, jadi tidak memakan waktu yang banyak juga. Boleh. Membaca buku ya, jadi membaca buku itu kan bisa sambil pas malam hari juga, pas udah emang mau bedtime gitu ya, itu kan tidak butuh waktu lama juga, paling maksimal tuh 30 menit kan. Tapi dari situ anak-anak tuh akan mengembangkan kemampuan berpikir mereka untuk kayak misalnya melanjutkan cerita, kira-kira apa yang akan terjadi ya, atau kita ubah endingnya. Nah itu bisa juga tuh untuk, jadi mereka punya kayak pemikiran yang berbeda, kira-kira itu seperti apa ya. Terus kita kan juga bisa diskusi tuh, kayak misalnya kita ubah pola endingnya tuh, kira-kira kamu lebih suka yang mana nih, endingnya yang seperti yang sekarang ini atau ending yang berbeda kayak gitu, kira-kira yang the best one is which one kayak gitu kan. Nah itu bisa sambil dilatih sedikit-sedikit juga gitu di rumah ya. Baik, jadi baik lagi kita harus kreatif lagi ya Miss ya. Gitu, dan take some, dan yang tadi seperti Miss bilang, jadi mungkin baca satu halaman terus balik lagi kita diskusi lagi gitu sama anak kita di rumah gitu ya Miss ya. Kalau dari IF sendiri nih Miss, bagaimana sih IF develop atau mengembangkan critical thinking sendiri? Oke. Jadi kalau di IF kan kita memang juga bukan hanya sekedar belajar bahasa ya misalnya, jadi kita belajar juga mengembangkan critical thinking atau soft skill yang lainnya nih. Kayak misalnya nih ya, ditunjukin aja ya, boleh. Kayak misalnya nih di salah satu di program kita nih namanya di Trailblazers ya. Di Trailblazers ini memang untuk anak-anak usia remaja awal, jadi udah yang 10 tahun ke atas kayak gitu, 10 tahun sampai 13 tahun lah. Itu kan masa-masa remaja yang mereka, remaja awal yang mereka lagi pengen tahu ya Miss ya. Terus lagi ngobrol-ngobrol sama mereka, lebih cenderung ke teman-teman lah ya dibandingkan dengan orang tuanya. Beda dengan yang usia 7 sampai 9 tahun atau bahkan lebih muda dari 7. Mereka biasanya kecenderungan untuk dengan orang tua itu masih deket gitu ya. Masih banyak ya Miss ya. Sedangkan kalau udah yang remaja awal tuh biasanya udah yang more with gengsi ya Miss ya. Mereka lebih dekat sama teman kayak gitu nih. Contohnya aja nih, misalnya mana ya? Contohnya nih misalnya. Jadi kita diskusi tentang film. Ya, jadi ini tentang film kesukaannya mereka. Mereka juga bisa menggunakan bahasanya, di sini ada phrases yang mereka bisa pakai, sentence yang bisa mereka pakai. Tapi mereka dari sini bisa berdiskusi tentang film-film favoritnya mereka. Meskipun dengan judul yang sama, kayak misalnya kalau anak-anak tuh ya nontonnya Aladdin nih, kemarin mereka suka banget Aladdin anak-anak ya. Kan kalau cewek-cewek mungkin suka ya, tapi kan cowok-cowok mungkin nggak terlalu suka Aladdin. Jadi yang cowok-cowok pun harus belajar menerima beda pendapat gitu. Dan yang mungkin yang cewek-cewek juga ketika cowoknya nggak suka, mereka juga harus ngerti juga bahwa ini it's okay not to be in my side gitu loh. Kita punya pemikiran sendiri, mereka punya opini sendiri gitu. Mungkin film-film superhero yang cowok-cowok suka tuh ya mungkin ada juga cewek yang suka, tapi kan banyak juga cewek yang sukanya tuh yang Disney kayak gitu. Bener, princess ya Miss ya. Iya, kita harus terbuka. Jadi kita mengajari mereka untuk terbuka dengan pendapat yang berbeda. Iya, dan juga kayak misalnya mempertahankan pendapat bahwa I like this gitu, bahwa ini nih emang filmnya tuh seru banget gitu, it's really funny gitu, karena ada scene-scene dimana emang tuh seru banget gitu. Nah mereka bisa memberikan informasi-informasi detail kayak itu tentang bagaimana mempertahankan pendapatnya mereka.
Jadi bisa menarik orang-orang juga buat untuk nonton filmnya misalkan ya Miss ya. Iya, benar. Jadi ada opini poin-poin dan kadang juga anak-anak suka ngomong iya sih aku suka tapi gitu, biasanya ada juga yang ngomong tapinya ya Miss ya. Gitu. Ini kan padahal kan dari cuma satu halaman ini ya, tapi tidak hanya mengajarkan language-nya aja, tapi juga ada skill lain yang coba kita asah gitu. Kalau misalnya kita mau melihat ya cuma gitu doang, cetek banget gitu kan, tapi ini bukunya doang ya kan, pengajarannya kan di dalam kelas. Iya, gitu. benar. Itu yang kita ajarkan di dalam kelas. Gitu sih. Oke, setelah diskusi yang panjang ini kita mendapatkan informasi yang banyak nih dari Miss gitu, bahwa critical thinking itu sangat penting. Kenapa? Karena itu adalah menjadi landasan yang baik ya Miss ya, buat anak-anak kesuksesan di depannya juga gitu. Nah tadi juga Miss sudah share ya Miss ya, bagaimana sih cara menanamkan atau memperkembangkan critical thinking anak-anak. Yang pertama kita bisa mengamati benda-benda di sekitar kita. Yang kedua yaitu berdiskusi, open discussion. Nah, yang ketiga yaitu kita bisa bermain secara kreatif seperti tadi pakai Lego, terus juga pakai Play-Doh atau mungkin pasir yang kinestetik atau yang lainnya gitu. Nah, selanjutnya juga yaitu ada media-media yang lain yang bisa contohnya seperti nonton film tadi, terus habis juga pakai buku, baca buku gitu. Jadi tidak harus buku ya Miss ya untuk medianya gitu. Nah, poin penting juga nih buat teman-teman di rumah, jadi anak-anak harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan berpikirnya gitu. Itu hal terpenting banget untuk teman-teman di rumah gitu. Nah, untuk pertemuan hari ini sampai di sini ya Miss ya. Terima kasih telah meluangkan waktunya dan terima kasih buat teman-teman juga di rumah, dan good luck untuk mencoba menanamkan critical thinking di rumahnya. See you next